Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku Batmina dan juga Arafah? Gimana kabarnya? Ya, saya doakan semoga kalian dan juga keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita hari ini akan melanjutkan kembali tema 3. Kita akan lanjut ke subtema 3-nya, ayo cintai lingkungan ya. Kelas 4, muatan bahasa Indonesia, PKN dan IPA. Nah, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita akan mulai terlebih dahulu ke muatan bahasa Indonesia KD 3.3 ke dalam ya, kita akan kembali ya yang kemarin, yaitu tentang wawancara. Masih ingat ya wawancara apa ya, kegiatan tanya jawab antara wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi tertentu ya. Nah, masih ingat ya, tahapan dalam wawancara itu ada 3, yaitu tahapan pembuka, tahap inti, dan juga tahap penutup. Nah, wawancara pada tahap pembuka ini memperkenalkan diri ya, seperti biasa, memperkenalkan diri, nama, kemudian tujuannya. Kemudian pada tahap intinya, pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Ya, jangan lupa sebelum melakukan wawancara, apa yang harus disiapkan oleh pewawancara? Iya, daftar pertanyaan. Betul sekali. Oke, kita yang tahap terakhirnya itu tahap penutup, yaitu pewawancara akan menutup wawancara dengan memberikan kesan yang baik, seperti mengucapkan terima kasih ya. Oke, lanjut. Nah, tahap terakhir dalam wawancara yaitu menuliskan laporan hasil wawancara ya, di tema 1 dan 2, di subtema 1 dan 2, maaf. Nah, itu kita sudah bahas ya sedikit tentang laporan hasil wawancara. Nah, di sini laporan hasil wawancara apa saja isinya? Yang pertama adalah topiknya ya. Ditulis topik wawancara itu apa ya, ditulis. Kenapa ditulis? Agar pembaca ya yang nanti akan melihat hasil wawancara kita mengetahui pokok pembicaraan dan batasan agar laporan yang disajikan tidak keluar dari topik ya. Jadi harus ada topiknya supaya tidak kemana-mana wawancaranya. Yang kedua yang dituliskan yaitu narasumber. Nah, kenapa ditulis? Agar pembaca mengetahui siapa yang memberikan informasi terkait topik wawancaranya. Jadi biar tahu nih siapa yang diwawancarai ya. Kemudian yang ketiga adalah pewawancaranya. Nah, ditulis supaya pembaca mengetahui siapa yang melakukan kegiatan wawancara terhadap narasumber. Kemudian yang tulis lagi dalam laporan yaitu waktu dan tempatnya. Nah, kenapa ditulis? Ya, agar pembaca mengetahui kapan dan di mana kegiatan wawancara tersebut dilakukan ya, biar tahu ya. Kemudian yang kelima, hasil wawancaranya. Nah, ditulis agar pembaca mengetahui isi pembicaraan yang dilakukan dengan narasumber selama kegiatan wawancara. Jadi hasilnya apa selama wawancara? Yang keenam, ya yang terakhir adalah kesimpulannya. Nah, ditulis supaya pembaca mengetahui gagasan akhir dan akhir dari kegiatan wawancaranya itu apa ya. Nah, kesimpulan biasanya sebaiknya ditulis dalam bentuk paragraf. Ya, ini laporannya. Nah, kemudian ya, contoh dari laporan hasil wawancara ya. Tadi sudah ya. Topiknya apa? Nah, di sini contohnya menjaga kelestarian lingkungan. Nah, sumbernya yaitu Pak Darto, tukang kebun SD, mungkin SD-nya yang wawancara ya. Nah, kemudian waktu wawancaranya hari Sabtu tanggal 24/2018. Nah, hasilnya apa yang didapat? Nah, ini ya dalam bentuk poin-poin. Nah, ini disediakan tempat sampah organik untuk membedakan jenis sampah. Jadi Pak Darto itu ternyata memerlukan atau supaya anak-anak sampahnya lebih teratur dibagi dua ya, antara organik dan anorganik. Kemudian ada kegiatan kerja bakti seminggu sekali untuk menjaga kebersihan sekolah. Kemudian setiap tahun diadakan acara penghijauan tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kesimpulannya dari hasil wawancara tersebut yaitu
warga sekolah untuk bisa bekerja sama menjaga kelestarian lingkungan sekolah dengan cara mengadakan kegiatan yang menunjang dan menyediakan fasilitas untuk kebersihan. Jadi kesimpulannya dari hasil wawancaranya yaitu yang tadi ya, dalam bentuk paragraf seperti itu ya. Oke, jelas ya, jadi laporannya kurang lebih seperti ini. Lanjut kesimpulan. Nah, tadi disinggung sedikit tentang kesimpulan hasil wawancara yang merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kita lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan juga. Nah, hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Hal yang dilakukan sebelum memberikan tanggapan, yang pertama, jadi wawancara itu perlu ditanggapi ya, supaya hasilnya baik. Yang pertama apa yang harus ditanggapi, yaitu yang pertama pastinya membaca dulu hasil wawancara secara utuh, kemudian perhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara. Yang pertama apa saja hal pentingnya, yaitu ketentuan pertanyaan yang baik, kelengkapan jawaban, kesesuaian jawaban dengan topik. Ya, selanjutnya dalam kesimpulan itu menggunakan bahasa yang santun saat memberikan tanggapan agar tidak menyinggung orang yang memintai tanggapannya ya, jadi tidak tersinggung. Contohnya gini, menurut saya pernyataan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing etawa tidak perlu ditanya melainkan tidak sesuai dengan topik wawancara, yaitu budidaya kambing etawa. Jadi masukan yang santun ya, yang tidak menyinggung dari yang dimintai tanggapan. Lanjut nah yang akhir-akhir adalah presentasi. Nah, presentasi ini laporan hasil wawancaranya, yaitu tujuannya mempresentasikan laporan hasil wawancara untuk membagikan informasi pada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan ya, istilahnya di dalam kelas ya. Nah, caranya melakukan presentasi yang baik ya, di sini ada 9 ya, ada 9 cara melakukan presentasi yang baik, yaitu yang pertama membuka presentasi dengan ucapan salam ya, jangan lupa salam dulu. Kemudian yang kedua memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan melakukan presentasi menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian yang ketiga menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. Yang keempat menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. Yang kelima cara menyampaikan boleh seperti bercerita ya. Kemudian yang keenam hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami ya, yang tidak berbelit-belit dan langsung singkat padat ya. Yang ketujuh saat menyampaikan laporan sesekali memperhatikan orang lain yang menyimak ya, jadi jangan melihat laporannya aja, orangnya yang di depan tahu-tahu udah nggak ada ya, jadi perhatikan orang yang ada di sekitarnya. Kemudian sesekali aja ya. Kemudian yang ke-8 jika kesulitan untuk menghafal teks bisa menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara, boleh dibawa hasil wawancaranya. Yang ke-9 presentasi diakhiri dengan mengucapkan terima kasih dan juga senang ya, cara melakukan presentasinya. Oke, lanjut kita akan masuk ke muatan PKN KD 3.2, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Ingat ya, hak dan kewajiban menjaga lingkungan ya, tinggal di lingkungan yang bersih adalah hak semua orang, yaitu hak orang untuk tinggal di lingkungan yang bersih itu hak ya. Apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka orang tersebut mengambil hak orang lain ya. Jadi kalau kita tidak peduli dengan lingkungan sekitar kita, maka kita dapat dikatakan sudah mengambil hak orang lain. Dampak dari tidak menjaganya lingkungan ya, jika kita tidak menjaga lingkungan akan muncul dampaknya atau akibat yang akan dapat merugikan pastinya diri sendiri dan juga orang lain atau masyarakat ya. Nah, dampak tersebut bisa antara lain kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang atau longsor juga bisa ya. Nah, kita lihat banjir. Nah, dampak banjir itu biasanya akibat dari membuang sampah sembarangan ya, mengakibatkan selokan atau
aliran sungainya menjadi tersumbat. Nah, dampaknya apa ya? Yang pertama, kalau sudah banjir pasti setelah itu lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur-lumpurnya tanah ya yang menempel, dan juga sampah berserakan saat banjir surut. Nah, yang kedua pastinya menimbulkan penyakit seperti diare dan penyakit lainnya. Kemudian pastinya adanya kekurangan ketersediaan air bersih. Nah, itu dampak dari adanya banjir. Nah, penebangan secara liar. Nah, kalau melakukan penebangan, nah yang pastinya hutan yang gundul karena penebangan hutan secara liar akan menyebabkan banjir dan juga tanah longsor ya. Nah, jadi tidak dengan izin ya, jadi secara ilegal. Nah, tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya. Jadi ya tadi ya, akibat adanya penebangan tadi, maka pohon-pohon yang harusnya akarnya bisa menjaga posisi tanahnya tetap berada tempatnya, namun karena tidak ada yang menyangganya atau yang mencegahnya, maka otomatis tanahnya menjadi longsor. Nah, untuk mencegah banjir, hilangnya tempat hidup hewan dan juga tanah longsor, maka kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan. Tadi ya, kalau banjir juga tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena buang sampah pada tempatnya ya. Lanjut, upaya pelestarian lingkungan. Nah, di sini upayanya atau usaha kita supaya lingkungan kita tetap lestari, yang pertama tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak taman yang ada di sekitar ya, atau taman yang kalian temui ya. Kemudian tidak melakukan penebangan pohon sembarangan, melakukan reboisasi atau penghijauan ya. Kemudian salah satunya adalah kewajiban kita di masyarakat, yaitu melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, itu adalah upaya-upaya atau usaha kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Baik, kita lanjut ke IPA ya, KD 3.7, peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Nah, peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan juga tumbuhannya ya. Nah, hewan dan tumbuhan memberikan banyak manfaat pada manusia. Nah, sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Nah, lihat tanaman yang tidak terawat. Nah, tanaman yang tidak terawat ya pastinya mudah terserang hama dan juga penyakit ya. Kemudian tanaman akan terlihat layu dan tidak segar karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air, karena tidak diberi air dan juga pupuk ya, itu yang tidak terawat. Nah, akhirnya jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, maka tanaman tersebut akan mati. Nah, ini bukan suatu upaya kita untuk melestarikan ya. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Nah, utama. Jadi kalau hewan tidak terawat ya, atau hewan peliharaan kita tidak dirawat, maka ya ini ya ciri-ciri hewan yang tidak terawat dan terawat. Di sini ada tubuh yang tegak kalau terawat ya, dan juga bergeraknya lincah. Sedangkan kalau tidak terawat, tubuhnya cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Kemudian bulunya ya, yang kedua bulunya atau rambut ya terlihat bersih dan juga mengkilat. Jika dipegang atau diusap tidak mudah rontok. Sedangkan kalau yang tidak terawat, biasanya bulunya atau rambutnya itu terlihat kotor, kusam, dan juga rontok. Kemudian yang ketiga matanya. Kalau yang terawat matanya terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Sedangkan kalau yang tidak terawat biasanya matanya berair ya, atau bernanah hingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat ya. Itu untuk hewan yang terawat dan juga tidak terawat. Nah, kita lanjut ke tanaman toga atau tanaman obat keluarga. Nah, salah satu bentuk dari penghijauan kita ya bisa melakukan penghijauan ya, yaitu dengan menanam tanaman obat keluarga atau toga. Nah, tanaman obat keluarga ini adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Nah, tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Jadi salah satu bentuk penghijauan kita ya yang ada di rumah yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan atau menanam tanaman obat keluarga.
Nah, manfaatnya dari tanaman obat keluarga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis dan juga sehat ya, karena herbal, tidak ada efek sampingnya ya, tidak seperti obat-obat kimia lainnya. Nah, contoh dan manfaat dari tanaman obat ada apa saja? Yang pertama, ini dari sekian banyaknya tanaman toga ya. Itu ada di sini contoh kelima, ada temulawak. Nah, temulawak ini hampir sama dengan kunyit ya, tapi beda khasiatnya. Nah, temulawak ini meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, emah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah dan mencegah penggumpalan darah. Ya, jadi dia bentuknya bersama dengan kunyit ya, kuning juga. Tentu saja beda rasa, bau dan khasiatnya. Kemudian yang kedua ada seledri. Nah, biasanya digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Dia biasanya di jus ya. Yang tekanan darahnya tinggi nanti di jus, kemudian diminumkan air jusnya. Yang ketiga ada daun sirih. Nah, daun sirih ini juga banyak manfaatnya ya. Daun sirih bisa mengobati batuk, antiseptik, membunuh kuman, mimisan, dan juga obat kumur ya. Kemudian ada jeruk nipis. Nah, jeruk nipis ini mengatasi suara serak, batuk, dan juga bau badan. Kemudian menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok atau ketombean ya, nah, mencegah flu dan juga demam. Nah, ini pakai jeruk nipis ya, herbal alami. Kemudian yang kelima kunyit. Nah, kunyit ini biasanya untuk jamu-jamuan ya. Kunyit, jahe, temulawak biasanya untuk jamu. Nah, kunyit ini sendiri warnanya hampir sama dengan tadi temulawak ya, namun khasiatnya beda dan baunya juga beda. Nah, sebagai ramuan jamu tadi ya, menghilangkan gatal, mencegah kanker tuh ya. Kunyit itu bisa mencegah kanker, kemudian menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Nah, ini dari sekian banyaknya manfaat tanaman obat. Bisa kalian lihat di halaman 93 tematik 4C kalian. Itu juga ada lagi tanaman obat lainnya, bisa kalian lihat di situ ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Ya, insya Allah kalian bisa memahami materi yang sudah Ustazah berikan hari ini ya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video dari Ustazah. Kalau masih belum paham bisa diulang kembali videonya. Sampai bertemu lagi di video Ustazah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan tetap semangat.